Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan tentang contoh-contoh karya sastra populer di Indonesia untuk memenuhi syarat tugas akhir dari mata kuliah sastra populer. Yang pertama yaitu ada novel Siti Nurbaya oleh Marah Rusli. Novel karangan Marah Rusli ini termasuk salah satu novel yang ditulis pada angkatan Balai Pustaka. Ada banyak kritik yang disampaikan oleh tradisi serta adat istiadat yang membelenggu. Pada masanya, karya-karya yang nuansanya hampir sama seperti Nubaya banyak ditulis. Siti Nurbaya yang terbit pada tahun 1922 menceritakan tentang kisah cinta remaja antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri yang terpaksa harus terpisah tatkala Samsul Bahri harus meneruskan pendidikan. Tidak lama kemudian, Siti Nurbaya menawarkan diri menjadi istri Datuk Maringgi agar ayahnya dapat hidup bebas hutang. Siti Nurbaya tahu bahwa perangai Datuk Maringgi sangat kasar meskipun ia adalah orang yang kaya. Siti Nurbaya harus meninggal di tangan Datuk Maringgi yang kemudian dibalas oleh Samsul Bahri dengan menjadi tentara kolonial Belanda. Ia berhasil membunuh Datuk. Lalu selanjutnya ada novel Laskar Pelangi oleh Andrea Hirata. Andrea Hirata termasuk sastrawan di angkatan 2000-an. Selain menulis karya Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata lainnya adalah Sang Pemimpi tahun 2006, Eden Sor tahun 2007, Mariam Kapruf 2008, Padang Bulan dan Cinta Dalam Gelas 2010, dan sebagainya. Laskar Pelangi bercerita tentang persahabatan. Selain kisah Lintang dan teman-temannya, pembaca akan diajak menghargai berbagai proses dalam hidup, termasuk tidak menyerah dalam keterbatasan. Laskar Pelangi berhasil meraih banyak pembaca hingga akhirnya diangkat ke layar lebar. Selain novel, karya sastra populer yaitu ada roman. Roman ini berjudulnya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk oleh Hamka. Roman Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ditulis oleh Hamka sebagai salah satu karya yang muncul di era Pujangga Baru. Tulisan Hamka tidak lepas dari ciri idealistik dan romantisnya. Sifat karya sastra pada zaman tersebut adalah nasionalistik, elitis, serta intelektual. Roman yang terbit pada tahun 1938 ini mengisahkan permasalahan adat yang terjadi di Minangkabau. Masih ada perbedaan latar belakang sosial, hingga menyebabkan hubungan cinta dua sejoli Jainuddin dan Hayati berakhir dengan kematian. Sebenarnya, roman Tenggelam Kapal Van der Wijk ini diawali dari cerita bersambung di majalahnya. Kemudian, kumpulan cerita tersebut dijadikan sebagai novel dan terus dicetak hingga saat ini. Lalu selanjutnya ada puisi Hujan Bulan Juni oleh Sapardi Djoko Damono. Karya Sapardi Djoko Damono yang berjudul Hujan Bulan Juni sebenarnya adalah trilogi yang menceritakan kisah Sarwono dan Pinkan. Selain ditulis menjadi novel dalam bahasa Indonesia, karya Sapardi Djoko Damono sudah diterjemahkan ke dalam bahasa lain seperti bahasa Inggris, Mandarin, Arab, dan Jepang. Bunyi puisi tersebut yaitu, tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan, diserap akar pohon bunga itu. Lalu selanjutnya contoh dari sastra populer yaitu ada cerita pendek berjudul Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis. Robohnya Surau Kami menceritakan tentang Haji Saleh beserta jemaah satu surau. Diceritakan pula Ajo Sidi, kakek, dan aku. Maksud karya tersebut bukanlah surau yang roboh dalam arti sebenarnya, melainkan kesombongan para tokohnya yang selalu mementingkan agama dibandingkan keluarganya sendiri runtuh. Nah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai contoh karya sastra populer di Indonesia, dan masih ada contoh karya sastra lainnya yang bisa teman-teman cari tahu, dan tidak hanya contoh karya sastra dari Indonesia saja. Sesekali kita juga dapat membaca karya sastra dari pengarang luar negeri untuk menambah pengetahuan.
dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.